So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi nih dengan gua Komo Ricky di Katakan Putus. Hari ini gue Komo sama tim KP punya klien yang namanya Hani. Permisi. Halo Hani. Hani. Hai kak, Ya, yuk. ini kak masuk kak. Maka di sana gue pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan yang gue lihat adalah si Hani ini lagi latihan tinju, geng. Ini masih lagi sibuk latihan atau gimana? Iya, gue baru latihan kak tadi. Iya nggak apa-apa, lu selesain aja dulu latihannya, kita nungguin aja biar lu selesai, lu udah nyaman, lu udah tenang, baru kita ngobrol-ngobrol gitu. Nggak apa-apa kak, soalnya gue gak sabar banget pengen curhat banget tentang cowok gue gitu. Oke, kayaknya seru nih masalahnya dia. Akhirnya kita duduk-duduk, terus dia ceritain masalahnya. Gue punya pacar, namanya Juna. Nah si Juna ini, itu tuh dia sayang banget sama temannya. Sayang? Maksudnya Iya, sayang jadi ini gimana nih? bentar-bentar tuh temen, lebih belain temen. Sedangkan gue pacarnya tuh di nomor 2-in. Bete kan kak? Bete. Lo sebagai cewek, lo lagi malam-malam nih, jalan, lo butuh dijemput. Dan dia bilang nggak bisa, aku mau jemput teman aku habis bensin. Lu sendirian malam-malam terus dia lebih pilih aman temen lo. Iya, itu jam 12 malam kak. Bayangin gak sih kak? Teman dari cowok lu ini cewek apa cowok? Cowok kak, jadi Iya, dia tuh terus kenapa berteman kalian dari cowok kecil. doang? Cowok itu emang setia kawan, gengs. Dan cara cowok berteman itu beda dengan cara cewek berteman. Beda banget. Sampai waktu itu gua pernah ke dokter, dia dapat WA dari temannya. Jadi temen ini tapi satu orang ini selalu sama. Semuanya kak, cuma dia paling prioritasin tuh namanya Alfa. Ada cowok dari Oke. segengnya itu. Oke. Iya, pas dia nge-WA katanya, gua lagi mogok nih mobil gua. Dia pergi ninggalin gua kak di dokter sendirian. Gimana Oh, iya? gua nggak sakit hati? Mengutamakan teman dibanding pacar itu memang benar sih. Karena kan pacar bisa putus, tapi kalau teman harusnya bisa last forever. Oke, lu udah coba untuk jelasin ke dia tentang apa yang lu rasain gitu pada saat itu? Udah, tapi dia tuh nggak pernah. Ya ini teman aku, ya selalu belain temennya. Pastinya gua kesel banget. Gue pengen diprioritasin sebagai ceweknya. Pada saat dia emosi banget, lu ngomongin soal Juna, dia izin sebentar sama kita dan dia menuju ke tempat latihannya. Ini cewek tenaganya super banget ya. Sorry kak, gue emosi banget. Gue udah muak banget kak sama cowok gue. Makanya gue minta tolong sama tim Katakan Putus buat bantuin. Ya Tim tapi Omongan Putus. kan dari cara lu untuk ngendalin emosi lu nya aja itu udah kayak membahayakan menurut gua gitu. Lu seorang cewek. Gue gak ada yang ngontrol kak. Maksudnya gue butuh dia. Dia aja gak ada kan sekarang. Dan di sini gue mencoba untuk menenangkan dia dulu. Gue kasih dia minum. Mungkin permasalahan ini sangat banget bikin pikiran dia jadi nggak konsen. Ya udah, ini kan kita juga udah tahu permasalahannya, berarti di sini lu emang tidak mau untuk cowok lu ini lebih memprioritaskan temennya daripada lu gitu ya kan? Kak. Tapi dia tuh gue udah pernah nih ngomong baik-baik. Jun, aku pengen kayak gini. Iya, dia ngebaik-baikin gue lagi. Tapi abisnya belain lagi temennya kayak gitu loh kak. Gue juga punya sahabat cowok deket banget. Tapi gue nggak segitunya juga untuk memperlakukan pacar gue. Pokoknya gue pengen putus, gue udah muak banget. Gue pengen minta tolong sama tim Katakan Putus, gue pengen putus sama cowok gue. Gue setuju banget karena gue nggak suka sama cara cowoknya dia nge-treat dia yang selalu menomorduakan dia. Enggak kayak gitu caranya. Kalau emang lu punya masalah sama cowoknya lu akan bisa untuk menyelesaikan itu dengan cara baik-baik. Bahkan pada saat itu dia juga sempat menelpon Juna. Bukan kak, gak aktif nomornya. Gue udah, Tapi dia hari ini ada ngabarin lo nggak? belum, gue kira kan dia habis paket lah atau gak punya pulsa. Tapi di telepon juga gak aktif nomornya. Dan dia pun memberitahukan sama kita kalau Juna sudah tidak ada kabar selama 3 hari ini. Setelah gue mencoba untuk memberikan beberapa nasihat sama dia tapi nggak mempan. Bahkan di sini Karina juga sepertinya ada di pihaknya dia atau mungkin Karina juga pernah ngerasain apa yang dirasakan oleh kliennya kita ini. Jadi pada intinya sih kita belum bisa untuk langsung membantu lu untuk putus hubungan sama cowoknya lu gitu. Enggak. Karena ya Setelah itu emang terjadi perdebatan gue sama Karina. Komo, kalau misalnya itu cowok ada etikat baiknya buat memprioritasin dia juga, at least aja kayak main bareng sama iya, teman-temannya. gua tahu kalau dari Kalau apa dari yang ngomongnya diobrolin kayak begini sama juga dia nggak tadi emang mencerminkan banget cowoknya ini lebih ngeprioritaskan sahabatnya ketimbang dia. Emang kelihatan banget dia sakit dia lebih prioritas Tuh. temannya daripada nyeri. Tapi kita belum tahu omongan dia itu benar atau enggak.
menjamin kalau semua omongan si Hani itu benar terhadap Juna. Lah kalau enggak gimana? Oke Kado, jadi maksud gue di sini, ya udah kan kita udah dengerin masalahnya seperti apa. Ya udah kita harus mencoba melakukan penyelidikan. Hei, Kita pokoknya harus begitu langsung mencoba untuk ketahuan satu mencari langsung tahu dulu. putusin ya. Iya, iya nantinya kalau emang ada bukti-buktinya dan cowok ini emang udah nggak pantas lagi buat dia, ya udah kita bantu. Karena di sini kan iya ya, karena inti dari sebuah hubungan itu ada kebahagiaan. Ya, kalau dia tidak dapetin kebahagiaan dari pasangannya, ya udah ngapain jalanin. Setelah perdebatan gue cukup panjang juga sama Karina, akhirnya Karina mengerti kenapa kita akhirnya memutuskan untuk melakukan pengintaian. Tujuannya datang ke sini emang pengen untuk ngebantuin lo. Dan dari informasi-informasi yang udah lu berikan kemarin itu, ya kita udah mengatur kalau kita akan melakukan pengintaian dulu sama cowoknya lu. Kita akan mencari bukti dulu apakah emang pantas cowok lu ini lu putusin atau tidak. Oke Kak, Jadi yaudah. kalau emang lu pengen langsung untuk bikin momen putus, lu minta tolong sama kita nggak bisa untuk ngelakuin itu. Karena kita masih berharap hubungan lu sama cowok lu bisa baikan. Gitu. Yaudah deh Kak, kita penyelidikan apa ya sekarang? Ya kita akan mencari dia kemana gitu. Lu tahu alamat rumahnya atau tempat nongkrongnya atau tempat temannya si Alfa itu atau di mana? Biasanya kalau jam-jam segini nih Kak, dia lagi nongkrong di tempat nongkrongannya. Gue tau banget. Ya udah lu siap-siap aja dulu, mungkin ya lu bersih-bersih dulu atau apa segala macam. Kita di sana melihat si Aninya juga sudah siap-siap dan sudah ganti pakaiannya dia dari pakaian olahraga tadi. Maka di sini tim Katakan Putus pun langsung menuju ke tempat tongkrongan Juna. Yang bikin gua kaget tadi adalah lu langsung minta tolong sama kita untuk putus hubungan sama dia. Itu yang bikin gua kaget gitu. Iya Kak, sumpah sejujurnya gue tuh masih sayang. Siapa sih yang gak sayang udah 5 bulan gitu gue jalanin hubungan. Gue Oke. sayang sama dia, cuma gue gak tahu lagi kalau sebenarnya gue kesel, gue muak sama tingkah laku dia gak bisa dikasih tahu gitu. Oke, ya udah ini berarti kan lu udah menceritakan sama kita kalau lu juga udah memperjuangkan dia banget. Kita lihat aja dulu apakah emang benar semua omongan lu itu atau enggak. Oke, Iya. tongkrongannya masih jauh atau enggak? Itu Kak, di depan. Yang mana? Itu tuh. Yang depan ini. Iya. Dan sesampai di situ ternyata geng. Yuk langsung aja nih tongkrongannya dia sebelah kiri dari mobilnya gua, di sebelah kiri dari mobilnya gua. Oh, bisa langsung turunin kamera di sana, Tar? Oke. Ada nggak cowoknya lu di situ? Mana nih? Kan ramai orang juga di sana, ada cowoknya lu nggak? Itu tuh Kak, tuh. Tuh yang namanya Juna tuh. Yang mana nih? Yang maju mana? Tuh, Yang mana? yang lagi pegang gitar tuh. Oke, berarti di sini si cowoknya lu emang ada di tempat tongkrongannya dia. Dan yang bikin anehnya lagi kenapa handphone dia tadi mati, ya kan? Iya. Nah, tapi dari apa yang kita lihat di sini nggak ada hal-hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh cowoknya lu gitu loh. Dia cuma nongkrong sama teman-temannya aja. Ada Alfa nggak di situ? Iya. Ada namanya Oke, Alfa? ada Alfa Nggak yang ada, Kak. yang lu bilang sama kita Nggak kalau dia ada. deket banget sama si Alfa itu. Itu cuma teman-teman segengnya aja yang biasa, tapi aku nggak ada di situ. Di sini karena memang kliennya kita ini emang udah pengen putus dari pasangannya, dan kita belum tahu apakah targetnya kita ini pantas untuk diputusin atau enggak, maka gue bilang sama si Ani, mungkin lu turun aja dari mobil langsung sekarang, kita pengen lihat juga bagaimana reaksinya dia pada saat dia ngelihat lu setelah dia 3 hari ini tidak ada kabar sama lu. Oke, tapi ya apapun itu yang lu tanyain sama dia jangan pakai emosi. Dan kalau bisa gitu, lu ajak dia jalan kemana aja gitu, mau ke mall, ke taman, pergi makan kemana aja terserahnya lu. Oke, paham? Oke, bentar. Fatar, monitor, Tar. Monitor mau. Ya, ini kliennya kita bakal turun dari mobil, aman nggak, Tar? Oke, mau aman, Mon. Oke, yuk. Oke, yaudah. Hani ini turun dari mobil dan langsung nyamperin Juna. Juna. Kok kamu nggak bisa dihubungin sih? Aku teleponin kamu loh dari tadi. Apa yang gue bilang gitu loh, tadi aja kita ketemu di rumahnya dia udah susah banget untuk ngendaliin emosinya sampai-sampai dia ngebecahin batu tadi. Ini lo lihat tuh. HP aku suka error dan sekarang mati itu. Aku nggak bawa casan. Kamu tuh apa lo ngomong-ngomong malampir? Tuh kan, kamu lihat kan? Temen-temen kamu aja ngeledekin aku malampir. Gak suka nggak mereka sama aku. Kamu tuh kalau marah-marah jangan depan-depan teman-teman aku. Kamu tuh nanti hilang cantiknya dulu. Gue tahu saya manis biasa salah marah-marah. Iya, Tapi itu. kesel kalau misalnya dikatain malampir. Ya kalau kesel sih wajar aja, kesel 3 hari dia nggak ada kabar gitu loh. Tapi si cowoknya ini pas dia marah itu sweet banget reaksinya. Dia masih mencoba untuk ngomong manis sama kerja kita karena dia tahu dia mungkin salah gitu dan dia pengen untuk bikin mood ceweknya ini jadi lebih baik lagi gitu. Kamu mana aja sih, so banget dihubungin. Susah. Mau gimana handphone akunya error. Dan aku ada urusan juga sih sebenarnya. Urusan kemana? Ya banyak kerjaan. Belum aku handle kan handphone juga rusak. Kamu Suka kemana error. lagi? Hah? Kamu kemana? Ya aku ada janji juga sih Janji sama? sama Alfa.
Nah ini kenapa dia udah langsung janjian sama si Alfa gitu? Di sini kita baru mendengarkan nama Alfa itu keluar dari mulutnya Juna. Sama Alfa. Iya. Aku mau ikut. Ya ampun, ntar kalau kamu ikut, ntar kamu ribut lagi di sana. Enggak. Kan nggak enak kalau aku pas ketemu kamu ribut sama Alfa gini gitu gini tuh. Aduh, nggak enak. Pokoknya aku mau ikut. Mending kamu pulang ya. Aku anterin ya. Dia emang nggak ngizinin si ceweknya ini untuk ikut sama dia untuk ketemu sama si Alfa, tapi dia masih menawarkan dia akan mengantarkan pacarnya ini pulang ke rumah. Berarti masih ada niat baiknya dia dong. Enggak, gitu. ini tuh karena udah 3 hari nggak ada kabar terus kepergok lagi seneng-seneng, makanya dia merasa bersalah jadinya nawarin, bukannya gara-gara ada itikat baik dari Ya, itu. awal. Gue nggak ngerti ada apa ya, kenapa dia nggak dibolehin pergi barengan sama si Alfa ini. Udah nggak usah, aku pulang sendiri aja. Serius bisa? Ini nggak apa-apa, Benar. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya, hati ya. Hati ya. Kalau menurut gua bagus dia tidak mengajak si kliennya kita untuk ikut sama dia. Jadi biar kita bisa terus mengintai dia gitu. Fatar, monitor, Tar. Fatar. Arahin dia masuk ke dalam mobil lagi, Fatar. Tim rider langsung aja ngikutin dari targetnya kita, Fatar. Akhirnya si Juna tuh pergi. Haninya pun langsung kita suruh lagi masuk ke dalam mobil kita dan kita mengikuti kemana perginya Juna. Nggak, tadi kita udah ngeliat. Pertama, lu emang nggak bisa untuk kontrol emosinya lu. Jujur. Iya kan? Oke, gue jujur. Tapi gimana sih kalau gue baru kangen nih habis 3 hari nggak ditemuin. Ya udah, iya. Tadi itu di sana tuh tempat tongkongnya dia dan banyak teman-temannya aja. Pasti dia malu dong dimarah-marahin sama lu gitu loh. Kita terus ngikutin dia dan kita juga nggak tahu itu lagi ada di mana. Sampai akhirnya kita melihat Juna berhenti di sebuah kafe. Nih dia kemana nih? Mana? Itu cewek. Kita terus ngikutin dia dan kita juga nggak tahu itu lagi ada di mana. Sampai akhirnya kita melihat Juna berhenti di sebuah kafe. Nih dia kemana nih? Mana? Itu cewek. Fatar, monitor, Fatar. Fatar, langsung turun kamera di sana, Fatar, pakai lampu suara, Fatar. Kamu baru datang. Duduk sini. Sini. Maaf ya. Kenapa? Macet ya? Iya. Ya aku jadi telat kayak Gak gini. apa-apa, aku juga baru sampai. Ini aku baru pesen. Kamu lapar? Ya lumayan. Sini nih ya. Iya, Bo. Lu nggak pernah kenal cewek ini siapa? Tapi dia tadi alasannya kan kalau dia emang mau pergi ketemu sama Alfa kan? Iya. Kenapa sampai sini ada cewek ini? Timbul kecurigaan kita terhadap si Juna. Kamu ada casan kan? Adanya power bank nggak? Ya boleh power bank aja power bank. Ribet lah kalau casan. Ada colokan. Kenapa? HP kamu lobet ya? Urgent banget nih aku banyak urusan. Aku udah janji juga. Oh iya. Kamu jadi ke toko buku. Jadi dong, kamu kan tahu sendiri aku suka baca novel. Buku apa? Biasa novel-novel yang baru keluar gitu. Oh ya. Kasih ya, Mbak. Gimana nih? Aku nggak bisa nanya loh. Kenapa kamu kebiasaan deh? Nggak pernah ada waktu buat temenan aku. Enggak, aku benar-benar ada janji sama orang. Tapi ini bilang ke cewek ini kalau dia nggak bisa nganterin cewek ini ke toko buku. Oh, dia ada Kan janji. ada janji sama orang. Dia ngomongnya orang nih si Juna. Berarti dia tidak mengakui Hani sebagai pacarnya di depan cewek ini. Bentar. Iya. Alfa datang. Pak. Alfa. Nongkrong sini. Lu nggak nongkrong dari mana? Ya, emang gua dari sana juga. Itu Alfa. Oke. Ini nama. Oke. Pak, Shirley kan nggak bisa, gua nggak bisa ke sana. Nggak bisa ke toko buku nemenin Shirley. Lu bisa kan nemenin dia? Ini nggak apa-apa deh, hari ini gue free sih. Ya gua, biasa gua banyak job. Ya udah, akhirnya Alfa sama Sally pergi berdua. Dan ya benar, si Juna ini nggak ada yang mau nih. Waduh, gue udah pusing banget sih. Gue ini enak banget. Ya, makan aja ya. Iya. Oke, berarti dia emang jadi ke rumahnya Itu dia lu udah dong. jadi. Dia mau on the way sekarang ke rumah. Kita mending duluan ya, kita duluan. Fatar, Ayo. monitor Fatar. Langsung lah tuh kita pergi menuju rumahnya si Hani.
dia kan bakalan datang ke rumahnya lo. Lo bisa tanya-tanya semuanya sama dia biar lo juga nggak seujon juga sama pertemuan dia sama cewek tadi. Enggak, dia tuh emang udah tukang ngebohong kan. Ketemu sama cewek lain, nggak bilang-bilang, udah nggak ngabarin. Gimana gue nggak muak coba, Kak? Tapi emang nggak ada juga yang nunjukin kalau dia ini emang kayak hianatin cintanya lo. Sampai akhirnya kita sampai di rumahnya Hani. Dan setelah itu kita pun dari tim Katakan Putus langsung menyiapkan semua kamera tersembunyi di sini. Sebelum dia datang ke sini mungkin lu langsung aja deh tunggu dia seolah-olah lu nggak ngeliat dan lu nggak tahu apa aja yang dilakukan oleh si Juna tadi. Oke? Kita suruh buru-buru Hani turun, nggak lama kemudian benar. Udah. Fatar, dia udah masuk ke dalam rumah sana, Fatar. Oke, ya udah gua lihat dari tab, Fatar, gua lihat dari tab. Yang kita lihat adalah Juna ini emang benar-benar masih memperhatikan Hani. Buktinya adalah Halo sayang, Juna, bawa makanan kesukaan kamu. baik banget sih. Kangen sama Masih membingungkan gitu loh. Dia datang ke rumah ini masih ngebawain makanan kesukaan dari kliennya kita dan ini emang membuktikan kalau dia emang masih punya perhatian sama kliennya kita. Terlepas apakah ini emang cuman taktik doang atau strategi doang, tapi terlepas dari itu dia masih ingat kan pacarnya, itu yang terpenting gitu loh. maka di sini kita emang belum melihat secara pasti kalau memang Juna ini patut untuk diputusin oleh si Hani. Ada yang pengen aku ngomongin sama kamu. ngomong apa sayangku? Kamu ketawa-ketawa mulu deh. Iya ngomong apa ya? Serius. Aku mau ngomong serius sama kamu. Iya apa-apa. Aku tuh pengen diprioritasin sama kamu. Pengen dibelain sama kamu. Jangan alfa terus, kamu kan sekarang nggak apa-apa alfa. Nolong ini alfa. Bukan gitu ya. Ya apa itu kan butuh bantuan aku. Emang kemarin benar-benar urgent banget, emang harus aku kesana. Aku percaya sama kamu tuh benar-benar kuat. Sekalipun pas kemarin kamu pas lagi sakit, aku tinggalin, ya kamu pasti kuat. Yang itulah yang bikin aku sayang sama kamu benar-benar. Cinta dan nafasku. Ya ini yang gua maksud hubungan persahabatan cowok itu gitu loh. Cowok itu emang loyal banget sama sahabatnya, apalagi kalau sahabat ini juga loyal sama dia gitu loh, Karina. Mau cewek juga kayak begitu. Iya, emang bener alasannya. Cuma pembagian waktunya tuh nggak bener. Mau sampai kapan sih kayak gini terus, Juna? Enggak. Bentar ya. Halo? Pada saat itu dia mendapat sebuah telepon dan ternyata Ini nggak telepon dari siapa lagi tuh? Fatar, monitor Fatar. Fokus ke dia Fatar, dia dapat telepon dari siapa itu Fatar? Gua di sini tempat ini, cewek gua. Ani. Di mana lu? Mobil lu nggak apa-apa kan? Waduh, serius lu? Ya udah, ya udah gua kesana sekarang ya. Ya, yuk, oke, sip, yuk. Siapa yang telepon? Apa? Gua kasian banget ya, pamit dulu ya. Alfa lagi, Alfa terus. Kamu tuh kenapa sih? Dia minta tolong apa lagi? Mobilnya mogok lagi. Kasian dia nggak pegang uang. Alfa ya? Alfa. Ini dia gitu. Jadi cowok kalau ada di posisinya si Juna kayak gini emang kayak kemakan buah si malakama. perasaan yang gak enak banget dan gua tahu banget pasti dia kebingungan banget dia harus berada di mana sekarang. Dan Juna juga bilang sama si Hani, Nanti aku jalan bareng sama kamu ya. Ya kapan? Ya nanti Juna. ya sayang ya. Please ya. Kamu ngertiin ya. Juna, itu hujan. Ya. Mau gimana lagi? Kasian. Kamu tuh Kasian apa? Kamu tuh belain Alfa terus deh. Juna. Fatar, dia cabut Fatar. masalah. Tim Rider langsung ikutin dia Fatar. Fatar. kita langsung menyuruh si Hani ini untuk masuk ke dalam mobil kita dan kita mengikuti kemana perginya Juna. Lu sadar gak sih kalau dia emang masih punya rasa perhatian sama lu? Maksudnya tadi tuh dia masih ingat akan membawain makanan kesukaannya lu pada saat dia ketemu sama lu gitu loh. Iya sih Kak, mungkin dia masih sayang, gue juga tahu dia pasti ngerasain hal yang sama sama Nah, gue. iya, Cuma udah. ya tetep kan Kak, masih susah kasih tahu. Maksudnya gue masih penasaran gitu. Gue ngerti kenapa dia tadi sekarang bela-belain ke tempatnya Alfa. Karena alasannya kayak yang lo bilang setia kawan terus sama-sama nolongin. Cuman tadi gue bilang juga harusnya tuh lo diajak.
Kak, tadi gue udah pengen ngikut gitu, tapi kata dia kamu di rumah aja, nanti aku balik lagi gitu. Nah, maksud gue di sini ya udah, lu coba berada di pihak yang tengah-tengah dulu, jangan terlalu ngikutin egonya lu yang mana cowoknya lu ini harus banyak menghabiskan waktu sama lu gitu. Karena ya dia juga punya kehidupan sosial di luar dari hubungannya sama lu. Kita terus ngikutin dia sampai akhirnya kita memang melihat dia berhenti di pinggir jalan. Oke, Pak, dia berhenti, Pak. Oke, itu apa? Itu kan Alfa kan? Dia memang benar mogok ke mobilnya. Ya berarti di sini emang benar dong. Dia datang ke sini untuk ngebantu si Alfa ini yang mobilnya lagi mogok gitu loh. Iya, apa yang dilakukan oleh Juna sekarang itu emang bener. Sahabatnya lagi butuh dia banget. Fatar, monitor, Tar. Fatar, lu udah bawa turun kamera belum? Oke, langsung ambil gambar di sana pakai alat penyedap suara, Tar. Udah pakai. Nggak tahu nih mobil gua mogok tiba-tiba. Banyak kali nih. Aduh, gua nggak ngerti juga deh. Pokoknya tiba-tiba mogok gitu. Gua udah coba. Gua sih dari tadi habis jalan-jalan aja. Tiba-tiba mogok. Lu datang ke sini malah hampir lu nggak marah? Kan, apa tuh slow? Tadi juga di tongkrongan yang pertama dibilangnya malampir juga kan. Gitu Kak. Enggak, lu tahu nggak sih kalau teman-temannya ini menyebut lu dengan panggilan Mak Lampir? Gue tahu emang teman-teman tuh pada nggak suka tau nggak sama gue karena gue tuh marah-marah terus kerjaannya. Ternyata di antara teman-temannya Juna ini emang Hani ini sudah disebut dengan panggilan Mak Lampir. Tahu kan? Ya elah. Tenang aja, men. Gila, kita kawanan udah lama lagi. Tenang aja, tenang. Bukan Kak, pasti ada cerita lain tuh di balik itu semua. Apa coba maksudnya? Ini udah kemana-mana nih, gengs. Mereka berdua nih tahu sesuatu yang jelek tentang Juna kan berarti. Rahasia itu emang banyak sih rahasia kita sama teman cowoknya kita gitu. Tapi ya, Tapi kalau misalnya cuma ke teman doang dan dia sampai nggak tahu berarti berhubungan sama cewek lain mau. ya nggak selalunya kayak gitu juga. Ya nggak, masuk gua di sini lu nggak pengen untuk masih terus untuk menjalin hubungan lu sama si Juna ini dan kita akan membantu itu. Gue udah Ngabisin waktu Mo. Ini aja dia udah ngabisin Udah waktu nggak 5 bulan sabar. sama cowok kayak begini. Ya tapi masih ada peluangnya, lu nggak mau untuk Kak, ngelakuin please Kak, gue pengen putus banget. Lu yakin gak untuk putus hubungan sama dia? Karena kalau kita udah bikin momen putus dan ngebantuin lu ya otomatis lu udah ngomong lu mau putus hubungan sama dia dan itu kemungkinan besar lu juga akan kehilangan dia. Udah banyak bukti Kak masalahnya. Enggak, lu siap untuk lu kehilangan dia. Gue masih sayang, cuma gue capek Kak. Gue Ya sudah mantap dengan keputusannya, akhirnya sini kita memutuskan kalau kita akan membantu Hani untuk putus hubungan dengan Juna. Nah besokan harinya kita sampai nih di momen putus. Dan sekarang kita dalam perjalanan mau menuju ke rumahnya Juna. Dan di situ gue sempat nanyain sama Hani, kenapa dia membawa sebuah gitar. Nah jadi tuh waktu itu Juna tuh nembak gue, dia nyanyiin pakai gitar ini. Dan Oke. sekarang gue pengen ngelakuin hal yang sama untuk putus, gue mau ngembaliin gitar ini dengan nyanyiin lagu yang sama waktu dia nembak gue. Oke, berarti di sini maksudnya lu akan mengembalikan apa yang sudah dia berikan pada saat dia nembak lu. Iya Kak, gue mau ngembaliin aja sama gitar yang gue balikin. Oke. Dan pada saat gue tanya sama dia apakah dia ada komunikasi sama Juna, dan dia bilang Juna tidak ada kabar sama sekali. Nggak ada, tapi lu ya tahu kalau dia emang ada di rumah sekarang. Iya, soalnya biasanya jam segini tuh dia pasti udah di rumah Kak. Oke, Pak, itu bisa diikutin timnya kita udah ada di depan rumahnya Juna itu di sana, Pak. Bisa maju lagi aja, Pak. Oke, ya udah ini timnya kita juga udah nyiapin kamera tersembunyi di depan rumahnya Juna ini biar kita juga akan melihat bagaimana momen putus hubungan lu sama Juna. Karena di sini lu nya juga udah yakin dengan keputusan lu, ya udah mau gimana lagi gitu, ya. Oke, mana rumahnya Juna? Coba sini. Ini timnya kita nih. Mana? Itu tuh di depan Kak. Kemana pakai coklat? Iya, iya. Pada saat kita sampai di rumahnya Juna, Oke, Fatar, monitor Fatar. Fatar, lu udah standby di depan rumahnya Juna ya? di situ tim rider yang kita melihat Juna ini lagi ngobrol dengan seorang cewek. Ah, itu sama cewek yang kemarin. Oh, yang kemarin dia Dia di bilang kafe ya? ke toko Fatar, buku. monitor Fatar. Yang di kafe kemarin kayaknya nggak jadi si Juna ketemu buka. Fatar, itu udah lama si Juna sama si cewek itu, Fatar. Yaudah, coba gue ambil suara. Kita
langsung melakukan pengintaian dan juga memakai alat penyadap suara pada saat itu. Kamu kenapa ya? Aku nggak apa-apa. Aku jutek. Sekarang tuh aku bingung aku harus kayak gimana. Aku harus buat apa lagi, aku tuh bingung. Aku harus memperlakukan Alfa gimana lagi. Aku nggak tahu caranya gimana lagi. Kok kamu nyalain aku sih? Ya iyalah, ini salah kamu. Kamu nggak pernah ada waktu buat aku. Sedangkan Alfa apa? Alfa selalu ada waktu buat aku. Dia care sama aku. Kok dia ngeluh juga hal yang sama kayak ke dia? Karena suka nggak ada waktu. Nggak kayak kamu. Kamu tuh buat luangin waktu, buat nemenin aku beli buku aja. Kamu malah pergi. Aku banyak urusan, makanya aku handle sama Alfa. Ya nggak gitu. Nih, aku udah lama. Sekian lama aku jalan sama Alfa. Aku bareng-bareng terus sama dia. Sekarang apa? Apa yang terjadi? Alfa nembak aku. Nah ini emang membuktikan kalau emang si Juna ini lagi ngejodohin Alfa sama si cewek itu. Apa? Alfa nembak aku. Serius? Apa nembak kamu? Iya. Terus kamu mau gimana? Udah. Aku tahu ya. Dia sahabat kamu. Tapi mau gimana lagi? Tapi kenapa sih? Kenapa dia marah? Ini pertanyaan besar banget, gengs. Ini udah terjadi. Ini salah kamu. Ini nggak bisa dibiarin. Kamu mau kemana, Juna? Kamu mau kemana? Kamu diam di rumah, jangan kemana-mana. Enggak, aku nggak mau. Kamu jangan kemana-mana. Aku nggak mau kamu nemuin Alfa. Aku nggak mau. Juna. Dia langsung cabut tuh. Fatar. Langsung ikutin, Fatar. Langsung ikutin, Pak. Pak, ikutin Pak. Kita pun langsung ngikutin. Yang pertanyaan gue kenapa dia sampai marah Alfa ini nembak nih cewek gitu loh. Dan ceweknya kenapa nahan coba kak? Oke, yaudah. Pak, ikutin aja dulu, Pak. Ikutin, Pak. Ternyata pada saat kita ngikutin dia kembali lagi ke tempat tongkongannya dia. Dan di situ kita ngelihat dia emang sepertinya udah emosi banget. Ada apa, Jun? Fatar, jangan sampai kehilangan gambar di sana, Fatar. Mau gue mendengar suara dong, suaranya. Oke, pakai alat penyadap suara, Fatar. Alat penyadap suara mana, Fatar? Lu tumben datang sini. Udah lu nggak usah basa-basi lu. Maksud lu apa? Masih gimana? Gua udah tahu semuanya. Bentar. Maksud lu apa? Lu nembak Charlie kan? Oke, berarti dia emang nggak setuju banget dan dia nggak suka kalau Alfa ini nembak Sally. Jun, gue bisa jelasin semuanya. Lu itu ganteng, gue tahu. Lu tebar pesona sana sini. Tapi lu nggak bisa seenaknya gitu dong mainin hati cewek. Terserah gua dong. Lu tahu gua. Teman sendiri lu makan. Maksudnya makan kemana apa? Berarti si Sally itu pacaran sama Juna. Gue tahu lu di sini lu kesel, gue tahu. Oke, gue tahu di sini gue salah. Tapi Jun, lu lebih salah. Lu tuh terlalu serakah jadi cowok. Gak bisa seenaknya gitu dong lu. Sally itu butuh perhatian dari lu. Lu punya Hani. Oke, Hani cerewet kayak malampir. Tapi gue kasihan lihat dia. Lu tahu gua kan? Gua kenapa selingkuh sama Sally? Hani itu cerewet. Tiap gua kumpul sama lu pada, dia selalu ngambek. Makanya gua selingkuh. Lu gak pernah ngertiin gua. Lu temen gua. Lu denger nggak? Banget tuh cowok ya, kurang dia ya. Selama ini dia bohongin gue kan. Ternyata Juna punya 2 orang cewek di sini. Kebukti kan sekarang, lo Berarti denger dia kan? makanya ngabisin banyak waktunya itu berarti ya udah bukan sama Alfa, jadian sama dia. Ya udah, sama si berarti di Sally. sini rahasianya si Juna ini yang diketahui oleh si Alfa adalah Ya si ini. Juna ini sudah punya hubungan sama Sally dan dia tidak pengen si Alfa ini ngasih tahu sama lu kalau dia sudah punya hubungan sama Sally atau sudah pacaran sama Sally. Oke, di sini gue ngaku gue salah. Please. Lu tuh gak ada rubah-rubahnya dari SMA. Udah lu bukan temen gua. Temen macam apa lu? Dia pun kelihatan kesel banget dan saat itu dia langsung pergi meninggalkan si Alfa dan juga teman-temannya di tempat tongkrongan itu. Gak
habis pikir banget gue. Jahat banget juga. Gue gak bisa kan. Dan karena memang kita pengen untuk tahu cerita jelasnya seperti apa, si Hani ini pun langsung turun dari mobil dan ikuti sama kita dan langsung nyamperin si Alfa. Loh, Hani, kok lo di sini? Enggak, lo gak usah kaget gitu. Maksud apa nih? Gue udah denger semuanya tadi. Gue pengen lo jelasin semuanya sekarang. Semuanya Pak sekarang. Jelasin apa, Hani? Yang tadi lo omongin, gue gak denger apa. Oke, gue bakal jelasin semuanya. Oke, semuanya sejelas. Ini sorry. ini kamera. Ya udah. Sorry. Yuk kamera masuk dulu kamera. Sorry. Teman-temannya si Alfa pada heboh pada saat itu karena emang melihat tim kata kampus dan juga banyak kamera. Tapi kita mencoba untuk menenangkan dan kita bilang kalau kita tidak mencari ribut di sini. Nggak, oke, udah. Enggak, lu tenang dulu, lu tenang dulu di sini. Lu jangan emosi sama dia. Lu jangan emosi nanya sama dia. Karena di sini tuh dia punya kuncian dari cowoknya lu. Oke, yaudah lu jelasin semuanya sekarang. Iya, Sally itu pacarnya Juna. Dan gua selalu dijadiin bapak sama Juna untuk Sally. Maksud lu di sini berarti si Juna sama si Sally ini udah jadian? Iya. Makanya dia marah banget pada saat lu nembak si Sally. Iya, betul, San. Alfa lo kenapa gak kasih tahu gue pacarnya Juna? Nggak bisa. Sorry. Udah tenang. Lo jahat ya emang aneh. Ya udah, ini sepertinya kalian berdua ini emang udah dihasut dan juga udah dipermainkan sama Juna. Dia pemakai nama lu untuk alasannya ke si Hani, dan lu pun juga percaya selama ini dia ternyata menghabiskan waktu sama si Alfa. Padahal sebenarnya dia udah punya hubungan sama si Sally. Dan kalau menurut gue di sini ini lebih menguatkan lagi kalau tim kata kamu putus akan membantu lu untuk putus hubungan sama si Juna. Kalau menurut gue, kalau lu emang ada sahabat yang baik buat dia, lu harus negur dia. Dan mungkin sekarang itu caranya lu negur dia adalah dengan cara membantu kita untuk bikin momen putus hubungan dia sama Juna. Dan akhirnya di situ si Alfa pun ngomong sama kita kalau dia siap membantu tim kata kamu putus untuk memutuskan hubungan si Hani sama Juna. Lu gua boleh minta kontaknya lu di sama Fatar, nanti biar kita bisa menghubungin lu dan kita akan ngabarin lu kapan kita akan membutuhkan bantuan lu. Oke, sorry banget sob, kita ganggu dulu nih. Ya, brother. Oke, sorry ya. Thank you. Oke, ya udah. Maka di sini kita pun langsung pamitan sama si Alfa dan juga teman-temannya dan kita bilang sama Alfa kalau kita nantinya akan butuh banget bantuan dari Alfa untuk kita membantu Hani untuk putus hubungan dengan si Juna. Oke gengs, hari ini kita sudah ada di sebuah studio musik yang mana kita mendapatkan informasi dari si Alfa kalau Juna hari ini akan latihan band di situ sama pacar barunya Sally. Semuanya udah kita preparein banget dan sebentar lagi ini si Juna sama si Sally-nya bakal masuk di studio ini dan setelah itu baru kita akan bikin momen surprise untuk si Juna karena dia emang nggak tahu sama sekali kalau Hani itu udah ada di sini. Ayah itu dia. Tar Said monitor. Oke, itu yang di depan gimana? Si Alfa sama si Haninya standby? Standby semua udah ready mau. Oke, yuk Said kamera roll, yang di dalam roll kamera, langsung roll aja kamera. Siap loh. Iya, aku kan band aku butuh vokalis jadi aku mau tes suara kamu. Oke, sekarang nih. Iya dong, kapan lagi? Yuk, dia udah masuk ke dalam yuk, yang ada di studio band yuk, langsung hati-hati jangan sampai ketahuan kamera yang di dalam studio udah di roll kan? Udah mau semua aman. Yuk si Alfanya mana? Alfanya langsung masuk aja Fatar. Alfanya Fatar. Ada apa? Kamu ngapain di sini? Dan kedatangan Alfa di sana bikin si Junanya kaget. Kamu mau ngapain? Maksud lu apaan sih? Sel, gue mau nyanyiin lagu buat merasakan cinta gue sama lo. Buat aku. Dia pasti masih kesel sama Alfa karena Alfa udah nembak Sally kan. Oke, dia
cabutin kabel gitarnya si Alfa, si Juna. Kelihatan banget emosinya dia gitu. Maksud lu apaan? Kenapa sih? Ini tuh ada apa sih sebenarnya? Alfa, kamu nembak aku maksudnya apa depan dia? Ya aku sayang sama kamu. Tapi kan dia sahabat kamu. Pakai otak lu. Berani-beraninya ya. Nembak cewek gua depan gua. Lu ha? Pada saat Juna ngomong seperti itu sama Alfa, kita pun langsung menyuruh Hani yang sudah kita sampaikan di suatu tempat. Dan Hani pun langsung ngomong pada saat itu. Jangan marah-marah, jangan marah. Jadi kalau saya cewek kamu, terus aku siapa kamu tuh? Nah, itu siapa? Lu denger tuh, kalau Sally adalah pacarnya lu, terus yang lagi ngomong ini siapa? Bagus lu ya. Ini siapa? Siapa nih cewek? Lu siapa? Siapa? Ya kamu siapa? Kamu siapa? Sebentar, Kamu siapa? sebentar, sayang. Ya aku nggak tahu, aku ceweknya Bentar. Juna. Lu siapa? Aku ceweknya Juna. Aku ceweknya Juna. Biar aku Gua jelasin. ceweknya Juna. Aku ceweknya Juna. Gua ceweknya Juna udah 5 bulan. Stop. Apa? Biar Apa? aku jelasin. Apa jelasin apa? Ini Jadi ini ya. siapa sih? Diem, lu diem. Lu diem. Ini selama ini alasan kamu nggak pernah nemuin aku, nggak pernah ngomongin aku gara-gara cewek ini. Dia alasannya. Udah kalian jangan berantem. Kenapa? Jadi ini gara-gara lu ha? Udah. Lu diem, lu diem. Udah. Lu udah ganggu hubungan orang. Loh, Lu gue diem. nggak tahu. Di sini barulah gua Karina keluar dari ruang persembunyian kita dan kita pun langsung membantu Hani. Aku nggak tahu kalau kamu ceweknya si Juna. Udah. Ini Stop. ada apa sih? Apalagi apa? Oke, ya. Ini lu udah ketahuan semuanya, Sob. Lu udah ketahuan di sini, kita udah ngintai lu, kita Ini juga apa, udah Bro? tahu hubungan lu berdua. Kok ada kamera Oke? sih? Ini maksudnya apa? Ada Ya, kamera. kita dari tim katakan putus. Woi. Oke. Lu jelasin depan situ, depan kamera. Sengaja gua bawa tim katakan putus biar lu malu. Biar lu kapok. Sadar men pada itu. Diam lu. Apa sih? Lu ngapain lagi emosi di sini? Ini udah ada kamera di sini. Kamera ini udah tahu apa aja yang udah lu lakuin. Lu selama ini pakai alasan lu jalan sama Alfa, tapi sebenarnya lu punya hubungan sama si cewek ini. Gua ada alasannya. Ya, apa alasan? Alasannya ngomong depan semua orang. Karena kurang kamu ajar. selalu cerewet sayang. Dan di situ si Aninya dengan rasa kesal dia selama ini dipendam kepada Juna, dia langsung ngomong sama Juna. Gua udah percaya sama lu. Lu malah nyanyain semua kepercayaan gua nunggu kabar lo. Lu di mana otak lu? Gak usah jelasin apa lagi, aku pengen putus sama kamu. Tapi di sini Junanya bukan kesal, marah atau sedih diputusin oleh si Hani. Dia langsung ngomong sama si Hani kalau Apalagi sih kamu ngomong apa lagi? Dia kan udah mutusin gua. Ya udah kamu Kamu juga. masih punya aku kan? ngedoain. Banget lu ya. Gua putusin lu mau sama cewek ini lagi. Enggak, kamu pikir Gila. aku mau sama kamu? Enggak. Kita putus. Kamu milih dia. Rasain sih. Rasain. Nih pertama gue emang minta maaf banget sama lu karena emang kita emang sengaja gak ngasih tahu sama lu tentang rencana kita ini semua. Tapi ini kita mau bikin momen ini bukan untuk kita ngerjain Juna, tapi untuk memberikan sedikit pelajaran sama Juna karena dia udah salah jalan di sini gitu loh. Pokoknya ini di sini kita mau nyelamatin kalian semuanya nih, kalian bertiga. Tapi di sini ya Alfa, ini tugas lu berat ke depannya Alfa gitu karena Juna adalah sahabat lu. Dari kecil lu emang sahabatan sama dia. Oke, itu dari Seko gue, Bang. Oke, di sini gue makasih banget sama Kak Komo, sama Kak Rinda. Sekarang gue mau minta maaf juga sama, sumpah gue nggak tahu sama sekali kalau misalnya si Juna udah punya lo. Gue minta maaf banget. Dan buat Alfa, gue mau nanya sama lo, tadi nembak gue itu beneran. Iya, Sally. Lu beneran sayang sama gue. Sayang sama aku nggak tega ngeliat kamu begituin sama Juna. Jadi kamu di sini tulus. Iya. Oke. Dan buat Hani, saran gue sama lu adalah lu juga jangan terlalu gampang untuk emosi sama cowok. Ini akhirnya kita sudah membongkar apa sebenarnya rahasianya Juna yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Dan ternyata di sini Juna juga sudah memakai apa yang namanya persahabatan untuk perselingkuhan. Dan itu emang gak baik banget ya kan. Selama ini dia memakai nama sahabatnya untuk dia bisa melakukan perselingkuhan di luar sana tanpa diketahui oleh pasangannya. Dan ini tidak recommended banget gengs. Dan untuk itu menurut gue, Karina dan juga tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gengs, pesan gue dari episode kali ini adalah setiap orang punya yang namanya sahabat sejati. Tapi jangan sampai lu memakai nama sahabat sejati lu ini untuk merusak cinta yang suci. Setia itu pilihan dan setia itu mahal. Makanya kesetiaan itu hanya datang dari jiwa yang berkelas. Gue Karina Nadila cabut. Gue Komoriki cabut. Bye.